Oke, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Jadi pagi ini kita akan, ini mungkin kuliah terakhir yang 2 jam ya. Jadi ini review ya, review materi PTK setelah UTS ya. Jadi ini mungkin apa namanya highlight beberapa materi yang perlu merefresh kembali pemahaman kalian 2 bulan terakhir ya. Dan sebetulnya sih ini bukan bukan materi yang detail karena materi yang detailnya nanti ada di setiap slide ya. Jadi ini hanya meng-highlight beberapa poin yang penting dari materi setelah UTS ya. Jadi yang pertama nanti kita lihat ini tentang penjalaran ketidakpastian ya. Jadi mungkin penjalaran ketidakpastian ini sangat penting ya, terutama untuk bagaimana pada saat kalian menganalisis ini terkait dengan persamaan ya. Bagaimana persamaan matematiknya ya. Persamaan matematika dari dari hasil pengukuran ya. Termasuk di dalamnya ini terkait dengan ketidakpastiannya ya. Nah, jadi karena ada persamaan matematik, jadi ini menandakan bahwa pengukuran ini merupakan hasil dari beberapa besaran ya. Jadi hasil dari beberapa besaran. Nah, sehingga hasil dari operasi beberapa besaran ya. Jadi ini karena beberapa besaran tadi, ini nanti operasinya ya. Ini nanti bisa bisa berupa pertambahan atau pengurangan dan juga perkalian serta pembagian ya. Jadi ada 2 kategori besar ini ya. Jadi karena ada dua kategori ini, maka nanti perhitungan ketidakpastiannya akan berbeda ya. Jadi yang pasti penjalaran ketidakpastiannya itu dari penjalaran dari masing-masing besaran ini akan bergantung dari operasi pengukurannya ya, operasi persamaan matematiknya. Ada yang plus minus, ada yang perkalian dan pembagian ya. Nah, ini untuk yang pertambahan dan pengurangan ya. Jadi kalau pertambahan dan pengurangan ini hanya ditambahkan ya. Jadi masing-masing ketidakpastiannya itu langsung kita tambahkan ya. Nah, ini tentu saja syaratnya adalah dia nanti nanti kita lihat tidak bebas misalnya. Kemudian nanti tidak bebas dan tidak acak ya. Jadi kalau tidak bebas dan tidak acak itu bisa langsung kita tambahkan ya. Jadi seperti ini ya. Jadi langsung ditambahkan dari masing-masing ketidakpastiannya ya. Kemudian kalau perkalian dan pembagian seperti ini ya.
Jadi Q-nya ini perkalian dari X dikali Z dibagi U dikali W. Nah, ini ketidakpastiannya adalah ketidakpastian relatif ya di sini. Jadi ketidakpastian relatif ya. Jadi ketidakpastian relatif ini adalah ketidakpastiannya dibagi dengan harga mutlak dari nilai besaran yang diukur ya. Jadi Doki dibagi harga mutlak dari Ki ya. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing ketidakpastian relatif dari besaran yang diukur ya. Jadi kalau perkalian dan pembagian ini adalah penjumlahan dari masing-masing ketidakpastian relatif ya. Nah, ini apa namanya? Jadi kalau misalnya datanya masih terpisah seperti ini, nanti kalian harus ubah menjadi ketidakpastian relatif. Ya. Nah, ini tentu saja kalau langsung ditambahkan, berarti dia kondisinya ini ya, tidak bebas ya. Ya, ini kondisinya tidak bebas ya. Jadi langsung ditambahkan ya. Nah, ini dua bentuk awal dari penjalaran ketidakpastian ya. Jadi ada pertambahan dan pengurangan serta ada pembagian perkalian dan pembagian untuk kondisi yang tidak bebas ya. Jadi kalau misalnya yang pertambahan dan pengurangan tadi langsung saja ketidakpastiannya ditambahkan, sedangkan kalau yang perkalian dan pembagian itu ketidakpastian relatifnya langsung ditambahkan ya. Nah, nanti kasus berikutnya adalah saling bebas dan saling acak ya. Nah, maka nanti perhitungan ketidakpastiannya pakai akar dari penjumlahan kuadrat dari masing-masing ketidakpastian ya. Ini jangan lupa ya. Kemudian untuk yang perkalian dan pembagian ini juga sama. Kalau dia kondisinya bebas dan acak, berarti dia juga sama ya. Jadi akar dari penjumlahan masing-masing kuadrat ketidakpastian relatif ya dari besaran yang diukur ya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada juga bentuk fungsi yang lain, misalnya apa namanya fungsi konstanta ya seperti di sini ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja ya. Kemudian ada juga perpangkatan. Perpangkatan juga tinggal dikalikan saja ya. Jadi ini harga mutlak N dikali dengan harga relatif dari ketidakpastian X ya di sini ya. Nah, kalian mungkin bisa lihat lebih detail nanti di slide-nya yang terkait mata kuliah tersebut ya. Ini hanya nge-refresh lagi beberapa persamaan, beberapa fungsi yang terkait dengan materi yang esensi dari pertemuan tersebut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi itu tentang apa? Tentang ketidakpastian penjalaran ketidakpastian ya. Ada pembagian ada pertambahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian ya. Kemudian nanti kondisinya ada acak ada tidak bebas dan tidak acak sama saling bebas dan saling acak. Nah, itu dua kondisi itu nanti yang menentukan perhitungan ketidakpastiannya ya. Nah, bagian kedua adalah tentang perhitungan ketidakpastian ya. Jadi yang pertama, ketidakpastian itu kalau kita evaluasi ada tipe A ya. Jadi tipe A ini adalah didapatkan dari pengukuran berulang ya. Jadi di sini jadi pengukuran berulang ya. Karena pengukuran berulangnya diketahuan ini N kali ya. Berapa kali sehingga nanti perhitungannya pertama adalah
bisa dihitung nilai rata-rata, ya. Kemudian nanti ada standar deviasi, ya. Kemudian nanti standar deviasi ini dibagi dengan akar N, ya. Nah, sebagai eksperimental standard deviation measurement, ya. Kemudian nanti ketidakpastiannya adalah dari ESDM, ya. Jadi dari standar deviasi dibagi dengan akar N, ya. Kemudian derajat kebebasannya ini kalau tidak ada keterangan yang lain berarti dia N dikurangi 1, ya, di sini, ya. Nah, ini untuk tipe A, ya. Tapi kalau misalnya tipe B ini adalah ketidakpastian yang diproses berdasarkan proses yang non statistik, ya. Non statistik, tetapi dia berdasarkan apa namanya pertimbangan, dia tetap harus ilmiah, ya. Jadi pertimbangan ilmiah, ya. Nah, pertimbangan ilmiah ini bisa dari spesifikasi, bisa dari standar, bisa juga dari pengalaman misalnya, ya. Nah, nanti evaluasi ketidakpastian tipe B ini supaya bisa diproses menjadi ketidakpastian baku atau ketidakpastian standar, ini nanti diolah melalui distribusi peluangnya, ya. Jadi dilihat dari distribusi peluangnya. Jadi ada yang rata, ya, ada yang square, ada yang segitiga, ada yang bentuk U, ya. Nah, bentuk dari distribusi peluang ini nanti menentukan pembaginya, ya. Jadi misalnya ketidakpastiannya adalah kalau untuk distribusi kotak itu dibagi dengan akar 3, kalau segitiga dibagi akar 6, kalau bentuk U dibagi dengan akar 2, ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengkonvert dari tipe A menjadi tipe B, ya. Jadi dibagi dengan pembagi sesuai dengan distribusinya, ya. Jadi ini kita harus menentukan jenis dari distribusi peluangnya, ya. Nah, di sini taksiran terbaiknya ini rata-rata, ya, masih nilai M. Kemudian ketidakpastian bakunya ini U. Jadi U-nya ini tergantung dari distribusi peluangnya, ya. Nah, ini tergantung dari distribusi peluangnya, ya. Nah, kemudian ini derajat kebebasannya V. Nah, ini macam-macam nanti, ya. Kalau yang distribusi normal itu dari nilai K, ya. Jadi untuk yang distribusi yang lain nanti disesuaikan dengan informasinya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak. Ya, jadi ini untuk tipe B, ya. Jadi tipe B ini meskipun dia sifatnya dari non statistik, tetapi dengan pertimbangan ilmiah tersebut ketidakpastian ini tetap sangat penting, ya. Makanya supaya nanti posisinya sama-sama sebagai standar baku, nanti tipe B ini harus dianalisis jenis distribusinya apa, kemudian nanti baru bisa dihitung ketidakpastiannya, ya. Jadi apa namanya? Jadi sama-sama nanti menghasilkan ketidakpastian baku, ya. Oke, ini untuk distribusi peluang, ya. Nah, ini tentang koefisien korelasi, ya. Jadi kadang-kadang ada persamaan matematika dari besaran yang diukur, itu kadang-kadang ada koefisien relasinya, ya. Tapi sebagian besar
itu koefisien relasinya itu 0 ya. Jadi masing-masing variabelnya itu tidak saling tergantung ya. Artinya dia saling independen ya. Jadi tidak berkorelasi. Ini artinya dia saling bebas ya. Ini saling bebas ya. Nah, kalau misalnya semua komponen dari ketidakpastian ini saling bebas, nanti ketidakpastian bakunya, ketidakpastian gabungannya itu bisa juga bisa langsung dihitung dari penjumlahan ya, penjumlahan koefisien sensitivitas dikali dengan ketidakpastian baku masing-masing ya. Jadi kuadratnya dijumlahkan ya seperti ini ya. Jadi ini lebih sederhana dibanding misalnya yang persamaan yang di atasnya ya. Nah, ini untuk UC ya. Nah, selain UC ini kalian juga harus belajar tentang koefisien sensitivitas ya. Jadi koefisien sensitivitas itu adalah kalau kita hitung dari persamaan matematiknya itu berupa turunan parsial ya, seperti ini. Ya. Jadi ini berupa turunan parsial ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti dikasih soal yang ada persamaan matematiknya, itu nanti kalian harus siap untuk melakukan turunan parsial untuk menghitung koefisien sensitivitas. Ya. Jadi koefisien sensitivitas ini sangat penting sebagai faktor konversi ya, yang mengubah satuan dari besaran yang diukur dari besaran awal menjadi besaran yang diukur ya. Jadi ini sebagai faktor konversi ya. Oke, ini untuk derajat kebebasan ya. Jadi derajat kebebasan tadi kalau tidak ada informasi yang lain berarti kalian tinggal mengurangkan n dikurangi 1 ya. Kemudian kalau misalnya untuk yang tipe B terkait dengan U sertifikat ya. U sertifikat yang distribusinya normal ya, distribusi normal. Jadi biasanya sertifikat ini distribusinya normal ya. Nanti dengan faktor cakupan K sama dengan 2 itu nanti kalian bisa menentukan nilai derajat kebebasannya sama dengan 60 ya. Ini dilihat dari tabel T-student ya. Atau dari Excel ya. Jadi kalian kalau misalnya lihat data sertifikat, lihat tentang ketidakpastian sertifikat dan faktor cakupannya, pada level kepercayaan 95%, itu nanti kalian bisa langsung menentukan derajat kebebasannya. Ya. Dengan mencari nilai K yang terkait tersebut di tabel T-student atau di Excel. Ya. Nah, itu untuk yang U sertifikat. Ya. Nah, kadang-kadang juga misalnya kalau untuk yang tipe A, misalnya ada keterangan dia diregresi, ya. Nah, itu nanti derajat kebebasannya akan berkurang lagi ya. Jadi derajat kebebasannya ini melibatkan juga banyaknya konstanta yang ditentukan dari regresi ya. Jadi misalnya seperti ini, Y sama dengan A plus BX, berarti konstantanya ada A dan B ya. Berarti nanti V-nya sama dengan misalnya di sini 4, berarti 4 dikurangi 2 gitu. Ya. Tapi kalau konstantanya makin banyak seperti ini ya, 1, 2, 3, berarti nanti derajat kebebasannya makin kecil ya. Oke. Ini untuk yang kalau ada keterangan tentang regresi linear ya.
Nah, sekarang kita lihat ini perhitungan dari derajat kebebasan efektif. Ini jangan lupa ya, UC pangkat 4 dibagi dengan jumlah dari CI kali UI pangkat 4 dibagi dengan derajat kebebasannya masing-masing. Ya, nah ini jangan lupa ya. Meskipun nanti open book, tetapi penulisan rumusnya ini jangan lupa ya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya lebih cepat ya. Oke, kalau misalnya tadi V efektif sudah ada, kemudian kita bisa menghitung K ya. Kemudian kalau K sudah ada, nanti kita bisa menghitung U besar ya. Jadi U besar atau ketidakpastian yang diperluas adalah K dikali UC ya. Nah, kemudian nanti apa namanya? Lihat juga confidence levelnya ya. Jadi tingkat kepercayaannya berapa persen, tetapi banyaknya itu mengadopsi 95,45% ya, yang biasanya dibulatkan menjadi 95% ya. Jadi derajat kebebasan efektifnya biasanya lebih dari 30 atau sekitar 60 ya, tergantung dari nilai K ya. Nah, itu untuk perhitungan ketidakpastian hingga ketidakpastian yang diperluas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Pak, izin bertanya. Mangga. Kalau derajat kebebasan efektif itu mewakili apa ya, Pak? Misalnya kalau besar itu datanya kayak gimana? Terus kalau misalkan kecil datanya kayak gimana gitu? Oke. Jadi derajat kebebasan efektif itu sebetulnya derajat kebebasan yang mewakili semua derajat kebebasan dari masing-masing ketidakpastian ya. Jadi kan di sini ada UI U1 misalnya, ada C1, ada V1. Kemudian ada U2, C2, V2. Kemudian ada U3, C3, V3. Kemudian ada U4, C4, V4. Nah, bisa jadi misalnya yang V1 ini dia misalnya tipe A, kemudian yang lainnya ini tipe B. Nah, supaya semuanya seragam, semuanya nanti memiliki distribusi normal ya. Jadi memiliki sifat. Jadi awalnya itu kan dari tipe A gitu ya. Jadi supaya semuanya mirip dengan standar deviasi eksperimental ya. Jadi dia yang tipe B ini nanti derajat kebebasannya itu kan masing-masing ada ini ya, ada distribusinya. Ada yang distribusi kotak misalnya, di sini ada yang distribusi segitiga, ada yang distribusi normal gitu ya. Nah, supaya nanti kemudian yang tipe A juga nanti ini diolah secara statistik, ini mengikuti distribusi normal juga ya. Nah, nanti supaya semuanya ini mengikuti distribusi normal, makanya nanti derajat kebebasan dari masing-masing ketidakpastian ini nanti akan diolah ya menjadi derajat kebebasan efektif ya, sehingga dari semua distribusi ini akan mendekati distribusi normal ya dengan derajat kebebasan efektif ya. Nah, ini disebut sebagai teori central limit theorem ya. Nah, makanya kita perlu derajat kebebasan efektif ya. Jadi derajat kebebasan yang mewakili semua ketidakpastian yang ada di budget ketidakpastian ya. Nah, dari sini kalau kita lihat
nanti budget ketidakpastiannya derajat kebebasan efektif ini ada kecenderungan misalnya untuk misalnya CL 95%, ini semakin besar ya. Kalau dia semakin besar itu nanti dia akan mendekati 2 ya. Akan mendekati nilai 2 ya. Jadi kalau nilainya kecil, maaf. Jadi nanti akan berkumpul di sekitar 2 ya. Jadi akan mendekati 2. Kalau misalnya dia derajat kebebasannya kecil, itu nanti 2-nya agak lebih besar ya, misalnya 2,07 ya. Atau misalnya 2,1 gitu. Ya, kalau itu derajat kebebasannya kecil ya. Nanti kita bisa cek langsung di tabel test student-nya ya. Jadi nanti semakin besar derajat kebebasan efektifnya itu nanti semakin mendekati nilai 2 ya. Misalnya yang asalnya 2-nya lebih besar itu akan sekitar 1,99 ya. Nanti akan kita lihat kalian bisa cek langsung di tabel test student-nya ya. Jadi ada kecenderungan misalnya nanti nah ini ya. Dari 30 ke atas itu dia derajat kebebasan efektifnya sudah mendekati 2 ya, atau sekitar 2 ya. Nah, kalau misalnya lebih kecil itu lebih besar dari 2 ya. Nah, nanti dari derajat kebebasan efektif ini bisa menghitung K ya. K-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 2 nanti bisa dipakai untuk menghitung ini derajat ketidakpastian yang diperluas ya. Jadi semakin besar derajat kebebasan efektif itu nanti K-nya akan menuju 2 ya. Itu aja sih. Terus kenapa dia harus menjadi kebebasan efektif, derajat kebebasan efektif? Karena tadi ada proses penggabungan dari beberapa distribusi, ini yang ujungnya itu akan menjadi distribusi normal. Ya, jadi central limit theorem ini mengatakan whatever distribution ya. Jadi apapun distribusi peluangnya itu nanti kalau dijumlahkan itu akan menuju distribusi peluang normal ya, seperti ini ya. Oke, nanti kalau tidak jelas nanti di slide berikutnya ada tentang central limit theorem ya, bagaimana nanti kita menggabungkan beberapa jenis distribusi ini sehingga nanti ujung-ujungnya akan menjadi distribusi normal ya. Paham sampai sini atau masih kurang puas? Puas, Pak. Makasih. Oke ya. Oke, nah ini ya dari persamaan matematik ya, ini kalian nanti harus bisa juga mencari ini ya koefisien sensitivitas ya. Jadi ini koefisien sensitivitas ya. Jadi dengan turunan parsial. Nah, nanti memang agak tricky ya. Mungkin kalian harus paham juga dari sisi kalkulusnya ya. Mungkin kalian bisa pelajari PowerPoint yang ada di Kasayid ya. Itu lebih terlihat proses penurunannya ya. Nanti saya akan share ya, termasuk PowerPoint dari tutorial ya. Oke, nah ini yang menarik tentang ini dari GUM ya, tentang derajat kebebasan efektif. Mungkin ini kalian bisa cek juga perhitungan di GUM ini di contohnya ya. Jadi di sini ada, kalau kalian lihat ini apa nih? Ada fungsi matematika y sama dengan fx, f fungsi dari x1, x2 dan x3 ya.
sama dengan konstanta dikali perkalian X1, X2, dan X3. Ya. Nah, di sini kalian sudah lihat, berarti penjalaran ketidakpastiannya apa? Kalau kayak gini. Kira-kira nih, berarti kalau ini kan fungsi perkalian ya, berarti nanti menjadi apa? Ini fungsi perkalian ya. Jadi fungsi perkalian ya. Nah, ini fungsi perkalian. Fungsi perkalian ya, berarti nanti ketidakpastiannya adalah ketidakpastian relatif ya. Jadi apa namanya? Di sini misalnya do X dibagi harga X ya. Nah, ini ketidakpastian relatif ya. Jadi, nah di sini dia rata-rata aritmatiknya adalah didapatkan dari N1 10, N2-nya 5, N3-nya 15 ya. Nah, berarti nanti kita bisa menghitung apa namanya derajat kebebasannya ya. Jadi nanti kalian bisa hitung di sini N1 misalnya 10, berarti nanti V1-nya sama dengan berapa? Ya ini ya, 10 dikurangi 1 ya. Kemudian yang 5 dikurangi 1, yang 15 dikurangi 1 ya. Kemudian di sini kalian lihat ya, with relative standard uncertainties ya. Nah, ini relative standard uncertainties. Why? Ya, kenapa? Karena dia fungsinya adalah fungsi perkalian. Ya. Oke ya. Nah, di sini apa namanya? Fungsi perkalian, makanya nanti ketidakpastiannya adalah ketidakpastian relatif ya. Jadi ini bedanya dari do X ini langsung menjadi U ya. Jadi di sini jadi U1 UX1 dibagi X1 sama dengan 0,25 ya. Nah, ini nanti kalian diubah ya. Ini nanti apa namanya? Kan kita ingin menghitung ketidakpastian gabungan ya. Nah, ini jangan lupa kalau kita menghitung ketidakpastian gabungan itu adalah penjumlahan dari UI, CI, kuadrat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada U1, C1 ini misalnya nah di sini ya, ini misalnya 0,25, ini yang satu ya, yang keduanya dia 0,57 kalau nggak salah tuh. Terus yang ketiga dia 0,82 ya. Nah, nanti untuk menghitung apa namanya ketidakpastian gabungan ini harus diubah ya sebagai UI CI kuadrat ya. Ini nanti dihitung kuadratnya ini berapa ya. Kemudian ini kuadratnya berapa, ini kuadratnya berapa gitu. Sehingga nanti kalau kalian hitung, nanti ini kalian akan dapat nanti UC-nya sama dengan 1,03 ya. Di sini persen ya. Karena dia apa namanya sebagai ketidakpastian relatif ya. Jadi itu bisa kalian coba nanti ya. Kemudian apa namanya? Yang menarik di sini adalah kita menghitung derajat kebebasan efektif dari persamaan matematik yang perkalian ya. Jadi biasanya kita menghitung apa namanya? Derajat kebebasan efektif ini dari fungsi perkalian atau fungsi pertambahan dan pengurangan. Tapi contoh yang di GUM ini dia fungsinya adalah fungsi perkalian. Ya. Nah, ini didapatkan pi efektifnya 19 ya. Di sini pi efektif 19 ya. Sehingga apa namanya? Ini K-nya ya. Ini K-nya 2,09 sehingga
U besarnya adalah 2,09 dikali dengan UC ya. Jadi ini K-nya ya. Ini K dikali UC ya. Jadi bisa dinyatakan ini misalnya 2,2% ya. Berarti nanti Y-nya adalah plus minus dari 2,2% ya. Berarti 0,978 sama 1,022 ya. Nah, makanya nanti kita akan dapat rentang ini ya. Rentang nilai ketidakpastiannya. Ya. Nah, ini kalian nanti bisa coba di rumah ya perhitungannya. Nanti dengan Excel ya. Oke, yang menarik lagi ini adalah minggu kemarin atau Senin kemarin itu dijelaskan juga tentang derajat kebebasan yang dihitung dari ini, dari apa namanya, dari reliability ya. Jadi kalian lihat di sini yang persamaan E43 ini ya. Ini adalah reliability ya. Jadi ketidakpastian yang didapatkan dari reliabilitas ya. Nah, kita lihat di contohnya. Jadi consider di sini pertimbangkan misalnya dari pengetahuan seseorang bahwa X1 ini ditentukan dari apa namanya? Dari pertimbangan seseorang ini reliable ya. Nah, ini kalian dilihat nih, reliable about 25% ya. Jadi reliabilitasnya ini adalah 25% ya. Sehingga ini bisa diartikan bahwa ya. Nah, ini yang paling penting nih. Reliabilitas itu adalah relatif uncertainty-nya adalah 0,25 ya. Jadi reliability itu sama dengan di sini sebagai relatif uncertainty ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi reliability itu sama dengan delta U dibagi apa namanya U-nya ya. Jadi dia apa namanya sebagai rasio juga ya, sebagai apa relatif gitu ya, karena dia satuannya adalah persen ya. Nah, kita lihat di sini dari persamaan sebelumnya. Jadi VI sama dengan setengah dibagi ini ya. Jadi setengah dikali delta U dibagi U ya. Jadi ketidakpastiannya ya. Jadi ini adalah kuantitas yang di dalam kurung besar ini adalah sebagai ketidakpastian relatif ya. Nah, ini ketidakpastian relatif ya. Nah, sehingga nanti perhitungannya adalah seperti ini ya. Jadi VI sama dengan di sini 0,25 pangkat minus 2 dibagi 2 ya. Jadi ini sebetulnya adalah 1/4 pangkat 2 pangkat min 2 dibagi 2 ya. Jadi ini adalah 1/16 bagi 2, tapi dia masih minus 1 ya. Berarti 16/2 sama dengan 8 ya. Makanya kita dapatkan nilainya 8 ya. Nanti kalian bisa cek misalnya untuk reliability misalnya tadi ini 50% ya. Reliability-nya 50%. Berarti berapa nih? Berarti dia VI-nya adalah di sininya 0,5 ya. Minus 2 dibagi 2 ya. Berarti berapa? Setengah pangkat minus 2 dibagi 2 ya. Otomatis dia 1/4 pangkat minus 1 bagi 2 ya. Berarti berapa? Berarti 4/2 sama dengan 2 ya. Jadi ini sama ya. Nah, kalau yang contoh soal dari Pak Willy itu
reliability-nya adalah 15%. Nah, nanti kalian coba cek ini VI-nya berapa. Ya. Ini kemarin, jadi saya pas iseng-iseng, oh ini, apa namanya, kaitan antara reliabilitas itu dengan derajat kebebasan. Ya. Jadi sekarang sudah valid ya. Sudah apa namanya, sudah clear ya kalian tentang reliabilitas ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini tentang reliability ya. Nah, berikutnya ini evaluasi ketidakpastian, ini langkah-langkahnya ya yang banyak kemarin dari website. Tapi yang menarik dari sini adalah kalian bisa mengetahui berbagai faktor tentang apa yang mempengaruhi ketidakpastian ya. Bisa dari metode, bisa dari peralatan, bisa dari orang, bisa dari lingkungan, bisa dari alat yang diukur ya. Misalnya dari metode ini ada penyiapan, ada pengujian, ada kalibrasi, ada analisis, ada kalkulasi, ada konversi, ada pembulatan. Nah, ini jelas ya, pembulatan kemarin yang di apa Cisairo ya. Kemudian pada saat pelaporan ya, pelaporan juga misalnya harus 2 angka penting. Nah, itu nanti pasti ada yang selisih ya, ada yang diperhitungkan lagi nantinya ya. Kemudian nanti dari alat ini terutama misalnya bias itu selisih. Kemudian ada drip ini kalau misalnya ada n kali kalibrasi ya, n kalibrasi. Kemudian ada resolusi itu nanti apa namanya daya baca ya. Jadi misalnya D dibagi akar 12 misalnya. Ya. Kemudian nanti yang ketidakpastian standar ini misalnya dari U sertifikat ya. Kemudian nanti linearitas, histerisis, nah itu nanti ada perhitungannya lagi ya. Kemudian ini dari personil ada repeat, ada reproducibilitas, ini terkait misalnya ini ya, apa STD dibagi akar N misalnya. Ya. Kemudian faktor lingkungan, suhu misalnya. Nah, kemarin kalian lihat waktu yang bejana ukur yang CG21, nah ini sangat-sangat detail tentang suhu ya. Bagaimana misalnya kalau suhunya termometernya sama atau termometernya berbeda. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya di bejana ukur yang CG21 ya. Kemudian dari UUT ya. Dari unit under test ini yang resolusi ya, daya baca. Kemudian ada repeat, ada homogenitas. Nah, ini bisa misalnya kalian kalau yang resolusi ini misalnya pada saat mengkalibrasi ini ya termometer misalnya ya. Termometer atau termokopol misalnya. Kemudian juga homogenitas ini misalnya yang pakai media ya. Atau bisa juga yang apa? Ya media ya. Nah, ini beberapa pengaruh, beberapa faktor yang mungkin berpengaruh pada ketidakpastian ya. Oke, ini oke. Nah, ini yang menarik tentang bagaimana kita menentukan apakah dia tipe A atau tipe B ya. Ini dilihat dari umur datanya ya. Jadi umur datanya kalau masih muda dia tipe A ya. Kemudian juga apa namanya siapa yang mengumpulkan ya. Kalau kita sendiri ini tipe A ya. Kalau bukan berarti dia tipe B ya. Kemudian ini yang menarik tentang penentuan distribusi probabilitas ya. Bagaimana kita menentukan apakah dia distribusinya normal atau misalnya rektangular. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau misalnya datanya kita kumpulkan sendiri, berarti distribusinya normal. Ya. Jadi apa namanya? Misalnya dari repeat ya, yang pengukuran berulang yang kita lakukan sendiri ini normal nanti, ya.
Kemudian kalau orang lain, tapi misalnya dilakukan ya, tapi kalau orang lain ini juga ternyata masih normal ya, asal dia memang dari pengukuran berulang ya. Kemudian tapi tidak yakin apakah ini pengukurannya berulang atau bagaimana, ya berarti kita pakai distribusi kotak ya, rektangular ya. Kemudian kalau misalnya terjadi hasil yang ekstrim ya di 2 titik gitu ya. Nah, berarti kita pakai U-shape. Tapi kalau ternyata tidak ya, tidak ada ekstrim, dia berkumpul di tengah, berarti dia bisa normal, bisa juga segitiga ya. Jadi kalau segitiga misalnya tadi dibagi dengan berapa? Di sini tuh akar 6 ya. Ini segitiga dibagi akar 6 ya. Kalau yang normal itu A dibagi K ya. Jadi dibagi K aja langsung. Kalau yang rektangular dibagi akar 3, U-shape dibagi akar 2, kemudian ada yang log normal ya, sama ada kuadratik ya. Nah, ini apa namanya? Bagaimana kita mengkonvert terutama dari tipe B ya. Dari tipe B ini menjadi ketidakpastian yang sebanding dengan standar deviasi ya. Jadi kita harus menentukan yang pertama distribusi peluangnya ya, kemudian mencari pembagi ya. Itu aja sih ya. Nah, sehingga nanti kita bisa kaitkan dengan teori yang tadi ya, central limit theorem ya. Jadi di sini yang paling penting adalah penjumlahan dari variabel acak ya. Ini akan jadi ini penjumlahan ya, jumlah. Jadi penjumlahan dari variabel acak ini akan mendekati distribusi normal ya. Akan dekati distribusi normal ya, regardless ya, apapun distribusi dari masing-masing variabel ya, apapun distribusi dari masing-masing variabel ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi meskipun tadi awalnya ada yang normal, ada yang rektanguler, ada yang segitiga, ada yang kuadratik, tapi kalau misalnya kita jumlahkan, itu nanti akan mendekati distribusi normal, ya, sehingga nanti makanya kita nanti perlu apa namanya V efektif nantinya ya, derajat kebebasannya akan diwakili oleh derajat kebebasan efektif ya, seperti ini ya. Jadi apa namanya, distribusi normal, distribusi kotak, distribusi normal atau segitiga dijumlahkan nanti akan menjadi distribusi normal juga ya. Nah, itu central limit theorem ya. Nah, kemudian sebagai salah satu cara dari evaluasi hasil ketidakpastian kita itu adalah dengan membandingkan hasil ketidakpastian kita ini dengan hasil dari lab yang lain ya, melalui error number ya. Nah, di sini kriteria lolosnya adalah plus minus 1 ya. Jadi ini biasanya dipakai pada saat apa namanya, istilahnya itu uji profisiensi ya, atau uji banding laboratorium kalibrasi misalnya ya, UBLK misalnya. Ya. Jadi ini uji banding antar lab lah ya. Jadi uji profisiensi antar lab ya. Jadi kita bisa mengcompare antara lab kita dengan lab sejenis ya. Oke, kemudian kita belajar juga mikrometer ya. Ini kalian bisa
cek persamaannya ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat unsur-unsur yang berpengaruhnya seperti apa ya. Itu kemudian nanti kalau persamaannya sudah jelas, nanti kalian bisa menghitung ini ya, koefisien sensitivitas ya. Kemudian ini keterangannya ya. Jadi bisa dari komponen ketidakpastian ini kalian bisa cek dia bisa tipe A atau tipe B, nanti bisa bisa kalian lihat ya di slide-nya ya. Kemudian yang menarik dari mikrometer ini adalah tentang ringing ya. Jadi ringing itu adalah penyusunan ya. Penyusunan gauge block ya. Penyusunan gauge block untuk mencapai suatu ukuran ujung tertentu ya. Nah, kemudian setelah mikrometer kita juga belajar tentang bejana ukur ya, yang CG21 ya. Nah, ini kalian bisa cek dulu. Yang pertama adalah persamaan matematikanya ya. Jadi ini TSCM ini adalah bejana ukur uji ya. Kemudian kalau RS ini bejana ukur standar ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana perhitungan dari ketidakpastian terkait suhu di bus, kemudian di bejana ukur ya. Jadi nanti meskipun awalnya hanya satu variabel suhu saja gitu ya, tetapi nanti akan dipecah ya. Jadi misalnya akan dipecah menjadi terkait dengan U sertifikatnya gitu ya, U kalibrasinya atau U sertifikatnya. Kemudian juga nanti akan dipecah dikaitkan juga dengan U rata-rata ya. U rata-rata karena dia pengukuran suhunya dia di beberapa tempat ya, di atas, di tengah, di bawah gitu. Nah, ya. Kemudian juga misalnya tentang linearitas ya, linearitas dari termometernya misalnya. Ya. Nah, ini jadi dari satu parameter ini ternyata kalau kita uraikan lagi, ketidakpastiannya itu sebetulnya ada beberapa lagi gitu ya. Jadi dari sertifikat termometernya, dari pengukuran rata-rata suhunya, kemudian juga dari linearitas termometernya misalnya. Ya. Nah, ini bagaimana dari satu faktor ini menjadi beberapa faktor ya. Mungkin kalau awal-awal ini bisa juga dikaitkan dengan Fishbone ya. Kemudian ini yang gamma ini terkait koefisien muai padatan, kemudian ada muai dari cairannya itu sendiri, kemudian ada meniskus, ada repeat ya tipe A sama faktor tambahan ya dari penguapan, dari sisa air misalnya ya. Nah, itu yang menarik dari CG21 ya. Nah, ini sudah dibuktikan juga oleh saya dan Kang Said ya tentang perhitungannya, itu nanti kalian bisa cek lagi ya. Kemudian terakhir tentang anak timbangan ya. Nah, yang menarik ini dari OIML R111 ini adalah perhitungan dari ini ya. Ketidakpastian buoyancy di sini ya. Yang dobenya ini ya. Kalau yang lain-lain ini udah sering kita pelajari ya. Nah, ini ya. Jadi ini menariknya ada perhitungan ketidakpastian buoyancy ya. Jadi meskipun terlihat persamaannya ini rumit ya, tetapi kalau masing-masing variabel ini nilainya diketahui, persamaan yang rumit ini bisa kita selesaikan ya. Nah, dengan pendekatan yang sangat cerdik yaitu ketidakpastian dan variabel selain ketidakpastian itu dipisahkan yang nantinya dikumpulkan sebagai koefisien sensitivitas ya. Nah, ini ya.
Nah, ini apa namanya, nilai-nilainya ya. Jadi meskipun datanya sudah mulai lengkap, tetapi tetap ada asumsi di sini ya, di mana ROA densitas udara yang terukur ini dibandingkan dengan densitas referensi ini ternyata nilainya dianggap sama. Nah, berarti masih ada yang di ini ya, diasumsikan ya. Nah, meskipun demikian, karena datanya hampir 75% ini diketahui, sehingga dari 4 komponen ini satu komponen bisa dihilangkan, ya bisa disederhanakan, ya sehingga nanti kita bisa menghitung ketidakpastian buoyancy, ya. Oke, ini sekilas dari materi-materi yang di UTS, ya. Oke.